Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifna Dayanti dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikus Saleh. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan kritik sastra di Eropa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kritik sastra di Indonesia. Mari kita simak bersama. Baiklah, kritik sastra di Indonesia baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanya terjadi dalam hubungannya dengan kepercayaan, agama, dan mistik. Tentunya para pembaca akan ingat dengan syair-syair Nuruddin Araniri yang dibakar karena ajaran mistik yang di dalamnya bersilang dengan ajaran penyair Hamzah Fansuri dan dinilai sangat membahayakan ajaran agama pada umumnya. Dunia kritik sastra di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Pada awalnya kritik sastra kurang dihargai, namun istilah kritik tampaknya berkembang dengan baik. Kedudukan istilah kritik sastra dan maknanya semakin menguat, terutama Habib Djassin pada tahun 1953. Pidato radionya tentang sastra berjudul Sastra Indonesia Modern dalam Sastra Kritik dan Esai. Selain itu, dikenal buku tentang kritik sastra yang dikarang oleh A. Thieu yang berjudul Pokok Sastra, Sastra Baru Indonesia, Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaran. Beliau adalah maha guru di Universitas Leiden, negeri Belanda yang menaruh minat terhadap kesusastraan Indonesia. Dalam perkembangan pada bidang kritik sastra, mulai muncul majalah-majalah sastra dan budaya yang membuat hasil kritik sastra seperti Mimbar Indonesia, Siasat Indonesia, Harrison, dan bentuk surat kabar dimuat hasil kritik sastra seperti Sinar Harapan, Kompas, Indonesia Raya, Suara Merdeka, dan masih banyak sekali. Oleh Baribin diungkapkan bahwa dalam sejarah kritik sastra di Indonesia pernah tumbuh beberapa perbincangan tentang berbagai masalah antara lain sebagai berikut. 1. Masalah seni untuk seni atau seni untuk masyarakat yang berkembang dari tahun 1936 sampai 1966. Yang kedua, masalah orientasi ke barat atau ke timur yang dimulai oleh kelompok pujangga baru sekitar tahun 1933 dan masih berkembang sampai tahun 1963. Yang ketiga, masalah keuniversalan atau kenasionalan pernah pula menjadi topik perbincangan di sekitar tahun 50-an. Yang keempat, perbatasan antara satu generasi angkatan dengan angkatan sebelumnya, misalnya antara Khairil Anwar dan Asrul Sani dengan tokoh-tokoh angkatan pujangga baru. Yang kelima, perdebatan tentang ada atau tidak adanya satu angkatan setelah angkatan 45, terutama setelah Habib Djassin memproklamasikan angkatan 66. Dan yang keenam, perdebatan atau polemik tentang ada tidaknya kritis dalam kesusastraan Indonesia yang terjadi pada tahun 50-an. Nah, jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu dari beberapa yang sudah kita bahas. Adapun kesimpulannya yaitu adanya berbagai polemik seperti di atas membuat kita semakin menyadari dari hasil kritik yang dilakukan oleh para pengarang, walaupun secara tidak langsung membuat kita semakin menyadari betapa rumitnya memahami kebudayaan Indonesia dan bahasa Indonesia. Sampai sekarang ternyata kita masih terus bertanya yang manakah karya sastra yang bernilai sastra, mengingat adanya kondisi sosial yang sampai sekarang masih terus berkembang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita cukupi pada di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada video selanjutnya.